Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gif Malik Purwita dari 11.2 absen 6. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang saudagar dan penguasa lokal Nusantara. Materi yang pertama yaitu ada latar belakang, peran saudagar di Nusantara, penguasa lokal dan struktur kekuasaan, tokoh-tokoh, dampak-dampak, dan kesimpulan. Latar belakang. Sejak era kolonial, Nusantara memang sudah dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Oleh sebab itu, tidak heran banyak bangsa asing yang ingin datang ke Nusantara untuk berdagang, termasuk bangsa Eropa. Namun, sebelum bangsa Eropa datang, Nusantara sudah menjadi saksi dari dinamika antara para saudagar dengan para pengusaha lokal. Yang kedua, kita ada peran saudagar di Nusantara. Yang pertama ada jenis barang dagangan, yaitu rempah-rempah, emas, kain hasil bumi, dan lain-lain yang menjadi komoditas utama. Yang kedua, jalur perdagangan. Rute-rute perdagangan penting seperti jalur rempah yang menghubungkan Nusantara dengan India, Arab, dan Tiongkok. Yang ketiga ada peran saudagar internasional. Hubungan dengan pedagang dari India, Arab, Persia, dan Tiongkok, serta dampaknya terhadap perdagangan lokal. Penguasa lokal dan struktur kekuasaan. Yang pertama ada kerajaan-kerajaan di Nusantara. Contoh kerajaan atau kesultanan penting seperti Majapahit, Sriwijaya, Demak, Mataram, dan Aceh. Yang kedua, peran penguasa lokal. Fungsi penguasa lokal sebagai pelindung wilayah dan regulator perdagangan. Yang ketiga ada pendapatan penguasa. Pajak dan upeti dari perdagangan sebagai sumber pendapatan utama kerajaan. Tokoh-tokoh. Sunan Giri atau Raden Paku. Ia adalah seorang ulama dan saudagar yang mendirikan Kesultanan Giri di Jawa Timur, yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Yang kedua, Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sebagai seseorang penguasa, dia berhasil menyentuhkan berbagai wilayah di Nusantara di bawah satu kekuasaan. Ketiga, Sultan Agung, penguasa Kesultanan Mataram di Jawa pada abad ke-17. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya dan memperluas wilayah kekuasaannya. Yang keempat, Sultan Hasanuddin, Sultan Makassar yang terkenal dengan perjuangan melawan kolonialisasi Belanda di Sulawesi pada abad ke-17. Keenam, Diponegoro, seorang pahlawan nasional Indonesia yang memimpin perang Jawa melawan pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19. Ketujuh, Pangeran Diponegoro, penguasa lokal dan tokoh perjuangan dalam perang Jawa pada tahun 1825 sampai dengan 1830 melawan Belanda. Ke-8, Sultan Hamengkubuwono, Sultan Yogyakarta yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan hubungan diplomatik dengan Belanda. 9. Tokoh-tokoh ini, baik sebagai saudagar maupun penguasa lokal, berkontribusi besar dalam sejarah dan perkembangan sosial politik di Nusantara. Dampak-dampak. Ekonomi memperluas perdagangan dan membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sosial budaya, menyebarkan agama dan budaya melalui interaksi perdagangan mempengaruhi seni dan tradisi. Politik, membentuk dan memperluas kerajaan serta kesultanan melawan kekuasaan kolonial. Teknologi, mengintroduksi dan mengadopsi teknologi baru dalam pertanian dan industri. Lingkungan, eksploitasi sumber daya alam berdampak pada lingkungan dan ekosistem lokal. Jadi kesimpulannya, itu relevansi sejarah. Pentingnya memahami hubungan ini dalam konteks sejarah Indonesia dan dampak jangka panjangnya. Bagaimana hubungan saudagar dan penguasa lokal membentuk perkembangan politik dan ekonomi di Nusantara hingga masa kini. Dan perubahan ini mencerminkan bagaimana perdagangan dan politik saling berinteraksi, membentuk sejarah sosial dan ekonomi Nusantara secara keseluruhan. Dan itu saja untuk kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.